Saudara, hari ini Kamis 4 Mei 2023, hari ke-26 setelah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 5, Yesus dari Nazaret bersabda, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Teks Yunani, makarioi hoi praeis, hoti autoi kleironome susin teingein. Boleh kita terjemahkan, berbahagialah orang-orang yang berhati lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Saudara, kata yang diterjemahkan dengan orang-orang yang lemah lembut atau orang-orang yang berhati lembut adalah hoi praeis. Kata dasarnya sebuah kata sifat praus, bentuk jamaknya praeis. Dengan kehadiran kata sandang penentu ho, praus menjadi kata benda ho praus, yang berarti orang yang lemah lembut atau orang yang berhati lembut. Bentuk jamaknya hoi praeis, berarti orang-orang yang lemah lembut atau orang-orang yang berhati lembut. Dalam Injil Matius, praus dengan kata bentukannya muncul 3 kali. Selain dalam Matius 5 ayat 5 ini, juga Matius 11 ayat 29 dan Matius 21 ayat 5. Baik dalam Matius 11 ayat 29 maupun 21 ayat 5. Kata sifat praus dihubungkan dengan Tuhan Yesus Sang Mesias. Praus, lemah lembut atau berhati lembut, adalah salah satu sifat atau karakter Yesus dari Nazaret. Aku lemah lembut, praus dalam teks Yunani, dan rendah hati, tapenos, kata Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Raja Mesias yang memasuki Yerusalem dengan jaya adalah raja yang lemah lembut, praus. Demikian Matius 21 ayat 5. Begitulah dalam Zakaria 9 ayat 9 versi Yunani Septuaginta yang dikutip dalam Matius 21 ayat 5. Kata praus rupanya digunakan untuk menerjemahkan kata ani yang kita jumpai dalam teks Ibrani. Adapun kata ani itu sendiri berarti miskin, sengsara atau rendah hati. Kata praus, saudara, muncul pula dalam Bilangan 12 ayat 3 versi Yunani Septuaginta. Musa disebut praus spodra para pantas tus anthropus tus ontas epiteis geis. Artinya lemah lembut atau berhati lembut melebihi semua manusia yang ada di muka bumi. Kata praus, saudara, rupanya digunakan untuk menerjemahkan kata anau yang kita temukan dalam teks Ibrani Bilangan 12 ayat 3. Kata anau sendiri berarti miskin, sengsara, rendah hati, atau berhati lembut. Saudara, kita melihat kedekatan arti dari kata-kata Ibrani ani dan anau yang sama-sama diterjemahkan dengan praus dalam bahasa Yunani, lemah lembut atau berhati lembut. Ani, orang yang rendah hati. Anau, orang yang berhati lembut. Rendah hati berarti merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berhati lembut, memahami kebenaran, kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketakutan orang lain, serta merangkulnya dalam solidaritas. Demikianlah Sang Mesias yang menjanjikan kelegaan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, mengajak mereka belajar kepada Dia yang berhati lembut, praus, dan rendah hati atau tapenos, sehingga mereka akan beroleh ketenangan atau kesegaran. Anapausis dalam teks Yunani Matius 11 ayat 29. Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah, yang mengandalkan rahmat Allah semata dalam sengsara dan dosanya, yang berduka cita karena merasa terbuang dari hadapan Allah dan terhisap, tertindas, tersisihkan,
Bila telah dirangkul, dibebaskan, dan diampuni Allah, kiranya memiliki hati yang lembut kepada sesamanya. Sebagaimana Allah dalam Yesus dari Nazaret telah memperlakukan mereka dengan lembut, hendaknya mereka memahami kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketakutan sesama mereka, serta merangkulnya dalam solidaritas. Kepada orang-orang yang lemah lembut, saudara, Yesus mengatakan bahwa mereka akan memiliki atau mewarisi bumi. Mungkin kita bertanya, loh, bukankah para penguasa mengandalkan kekuatan tempur mereka untuk menguasai bumi? Bukankah para penguasa mempertahankan penguasaan mereka atas sejengkal tanah, penduduk, dan kekayaan alamnya dengan kekerasan dan tipu daya? Dengan menyatakan bahwa orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi, saudara, Yesus bermaksud mengatakan bahwa masa depan bukanlah hak istimewa orang-orang yang menerapkan hukum riba dalam hidup mereka. Sebaliknya, masa depan adalah warisan ilahi atau bagian suci atau sacred portion bagi orang-orang yang membangun peradaban baru, peradaban alternatif berdasarkan empati, penerimaan, dan solidaritas kepada sesama dalam sengsara, dosa, dan duka citanya. Masa depan baru berupa bumi manusia yang baru adalah masa depan bagi orang-orang yang setelah mengalami rangkulan, pembebasan, dan pengampunan ilahi, bersikap solider dengan sesama yang sengsara dan berdosa, sehingga mereka juga mengalami rangkulan, pembebasan, dan pengampunan ilahi melalui Sang Mesias. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terpujilah Allah.